Mulai presentasi kelas final dari rahasia waktunya 15 menit. Silakan memulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Rasya dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelas minat saya yang berjudul Dari Nada ke Karya, Proses Kreatif Pembuatan Musik hingga Rekaman. Latar belakangnya, musik. Musik bagi saya adalah eh, bukan hanya sekedar bunyi yang enak didengar, melainkan musik adalah bahasa universal yang mampu menyampaikan perasaan, emosi, dan kisah tanpa perlu banyak kata. Melalui musik, em, seseorang dapat mengekspresikan dirinya dengan cara yang paling jujur dan sederhana. Dalam presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat lebih dalam bagaimana sebuah karya musik lahir. Bagaimana dari sebuah ide sederhana yang muncul hingga akhirnya menjadi sebuah lagu yang dapat kita dengarkan dengan penuh rasa. What sparks my curiosity? Jadi, keingintahuan terbesar saya pada kelas minat kali ini adalah bagaimana sih ide sederhana itu dapat berkembang menjadi sebuah lagu yang utuh. Saya ingin mengetahui 3 poin. Yang pertama itu adalah bagaimana musisi itu dapat menyusun melodi dan harmoni agar terdengar selaras. Lalu yang kedua adalah bagaimana proses aransemen dapat mengubah suasana lagu. Dan yang ketiga adalah bagaimana proses recording serta mixing berperan dalam menghasilkan kualitas suara yang profesional. Rasa ingin tahu ini menjadi dorongan utama saya untuk terus belajar dan mengekspresikan diri dalam dunia produksi musik secara lebih mendalam. Tujuan saya untuk kelas minat kali ini adalah yang pertama memahami tahapan dalam proses pembuatan musik ini hingga tahap rekaman. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kemampuan dalam menulis lagu dan mengaransemen musik. Lalu yang ketiga adalah melatih kepekaan rasa dan detail suara, eh, kepekaan rasa terhadap detail suara dan dinamika musik. Lalu yang terakhir adalah menciptakan karya orisinal yang mencerminkan identitas dan karakter musikal saya sendiri. Selanjutnya adalah benefits. Manfaat untuk diri saya sendiri adalah yang pertama, saya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan ekspresif. Melalui musik, saya dapat berekspresi sebebas mungkin. Lalu yang kedua, saya dapat melatih ketekunan, kedisiplinan, serta kemampuan untuk mengelola waktu selama berproses berkarya. Karena musik itu perlu konsistensi. Lalu yang ketiga, saya dapat mengembangkan kepekaan terhadap emosi dan makna dalam musik. Yang terakhir, saya dapat meningkatkan percaya diri walau eh, melalui kemampuan menciptakan karya orisinal saya. Lalu manfaatnya untuk orang lain, yang pertama adalah memberikan inspirasi dan hiburan bagi pendengar melalui karya yang saya ciptakan. Yang kedua adalah menyampaikan pesan positif dan emosi yang bisa membantu orang lain merasa dipahami. Karena eh, saat kita mendengarkan lagu, kita kan biasanya ngerasa relate dengan lagu itu ya. Jadi eh, saya ingin orang-orang tuh bisa dipahami melalui lagu-lagu yang saya sediakan itu yang saya jadikan karya saya. Dan yang ketiga, saya ingin berkontribusi dalam memperkaya dunia musik di di lingkungan Kausar. Rencana saya untuk kedepannya, musik-musik saya ini ingin saya jadikan lagu-lagu untuk band Al Kausar aja. Jadi saya dapat berkarya di Al Kausar ini. Lalu yang terakhir adalah saya dapat mendorong teman-teman untuk berani mengekspresikan diri melewati karya seni. Oke,
Jadi proses untuk pembuatan lagu hingga rekaman ini ada banyak nih. Yang pertama adalah menentukan ide utama. Ide kita untuk lagu ini tuh apa sih? Lalu yang kedua kita harus menemukan tema dan emosi yang ingin kita sampaikan melalui lagu ini. Eh, Pesan apa sih yang ingin kita sampaikan gitu. Lalu kita harus menyusun lirik dan melodi. Kita harus membuat lirik ini selaras dengan pesan pesan lagu yang eh, s- dengan pesan lagu yang ingin kita sampaikan, serta kita harus menciptakan melodi utama yang juga cocok dengan pesan-pesannya. Lalu kita harus menentukan chord progression. Chord progression itu bagaimana alur chordnya akan berjalan. Lalu selanjutnya adalah memilih urutan chord yang mendukung nuansa lagu. Itu juga sama seperti chord progression. Lalu membuat aransemen musik. Musik ini tuh stylenya mau kayak gimana sih? Nah, itu adalah aransemen. Lalu selanjutnya menyusun dan mengatur instrumen seperti gitar, drum, dan keyboard agar bentuk karakter lagu. Jadi misalnya nih, saya awalnya lagu ini tuh hanya gitar akustik saja dengan vokalnya. Oh, tapi karakter lagunya belum begitu kebuat nih. Jadi saya tambahkan gitar kedua, tambahin perkusi sedikit, tambahin piano. Lalu baru masuk proses recording. Sebenarnya dari membuat aransemen musik aja itu bisa langsung masuk ke proses recordingnya. Lalu kita merekam vokal dan instrumen menggunakan perangkat audio, menggunakan sound card untuk menghasilkan bahan utama lagu. Itu ya oke. Lalu selanjutnya adalah proses mixing. Proses mixing adalah kita mengatur keseimbangan antara suara vokal dan instrumen, menyesuaikan volume, menambahkan efek suara, serta menciptakan ruang dan kedalaman bunyi agar terdengar harmonis. Lalu yang terakhir adalah proses mastering. Itu adalah tahap akhir untuk menyempurnakan kualitas suara agar terdengar jernih, seimbang, dan konsisten di berbagai perangkat pemutar. Proses mastering ini sebenarnya tidak harus untuk terdengar jernih. Jadi kalau di software-software gitu eh, ada software yang sudah menyediakan masteringnya mau apa. Misalnya mau efeknya kayak suara tape, mau efeknya kayak sinematik. Nah, itu bisa langsung dipilih aja gitu. Itu adalah proses mastering. Lalu kita masuk ke produknya. Didengarkan dulu. Jadi ini saya putarnya dari Bandlab. Ini adalah lagu yang I knew the second I met you, there was something about you I needed. Turns out it wasn't about you, all this time it was just you, the one that I need. Let me say that I love you. Let me say that I need you. I know for sure you're the one that I need. Amber in your eyes, your face, your lips, your smile, it gave me butterflies. For you and I will fight. I knew the second I met you that there was something about you I needed. Turns out it wasn't about you,
All this time it was just you, the one that I need. Let me say that I love you. Let me say that I need you. I know for sure you're the one that I need. Amber in your eyes, your face, your lips, your smile. It gave me butterflies. For you and I will fight. Amber in your eyes, your face, your lips, your smile. It gave me butterflies. For you and I will fight. For you and I will fight. For you and I will fight. Jadi dari lagu tadi itu sebenarnya masih baru draft pertama, draft kedua lah. Jadi setelah ini tuh rencana saya ke depannya saya ingin memperbaiki lagi itu dengan mengganti chordnya ke A karena lagu ini kan sebenarnya saya buat waktu di kelas 7 yang ternyata range vokal saya itu sudah berubah, sudah bukan di C lagi. Kalau waktu di kelas 7 itu masih ketinggian tuh saya segitu, ternyata sekarang malah kerendahan. Jadi saya mau ganti ke A, dan juga kemarin sempat dicoba sama Pak Satrio di A itu progresinya terdengar lebih bagus gitu. Lalu yang kedua saya ingin menyesuaikan lagi instrumen tambahannya seperti gitar, piano, perkusi, dan bass. Karena mungkin masih ada sedikit penyesuaian lagi lah tuh. Lalu eh, saya ingin membuat instrumennya terdengar lebih clean karena kemarin tuh saat proses recordingnya itu dengan ditodong mic kepada ke gitarnya, jadi bukan gitar yang langsung dicolok ke soundcardnya. Jadi masih ada sedikit noise tambahan yang itu eh, terdengar sedikit lah kalau pakai headset biasanya. Lalu eh, saya merasa bahwa ketika tadi masuk ke overtune itu yang ending itu butuh sedikit build up gitu biar biar naik, makanya jadi saya ingin masukin sedikit bridging lah, lalu outro-nya masih terdengar biasa saja atau sedikit plain seperti itu sih. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Tepuk tangannya untuk Rahasia. Dia bikin musik itu prosesnya panjang ya tadi. Terus sampai lihat karyanya, wih, bagus. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya jawab, mulai dari ada yang angkat tangan dulu atau mau dipilih? Kalau tidak ada yang angkat tangan, dipilih dari Tio. Mulai dari Tio. Oh ya. Sama pembuat lagu. Sama pembuat lagu. Kalau saya tanya tentang motivasi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin saya Tio. Saya izin mau nanya tentang progres kelas minat kamu pas kamu menjalankan kelas minat kamu itu. Kamu pernah nggak kehilangan motivasi gitu? Nah, kalau misalnya nggak pernah kehilangan motivasi itu, gimana gitu cara kamu itu biar menahan motivasi kamu biar terus terdorong, tidak berhenti kalau misalnya tidak ada yang hilang motivasinya? Tersampaikan tidak? Ya. Eh, Bagaimana motivasi saya selama progres ini ya? Apakah sempat hilang gitu? Eh, saya jujur saja,
progres kelas minat ini banyak condongnya ke akhir-akhir kelas minat. Jadi pada sebelum-sebelumnya itu saya sebenarnya bukan kehilangan motivasi untuk membuat produknya, tapi lebih ke mungkin sayanya exhausted ya, capek gitu. Jadi sempat sempat apa ya namanya, gelisah banget, sempat down, sempat aduh gimana nih, udah deh nanti dulu ini kelas minatnya, ini dulu, saya sempat gelisah seperti itu. Sampai, akhirnya kelas minat pun sempat ketunda dulu sama saya, gitu. Mungkin seperti itu aja sih, tapi udah lanjut lagi. Oke. Oke. Terima kasih Tio. Izin bertanya, kan sebelum-sebelumnya mau kamu tuh udah berbakat banget ya di musik gitu. Di kelas minat kali ini, apa yang membuat kamu berkembang, yang membedakan eh, bakat musik kamu kali ini daripada musik-musik sebelumnya? Oke, thank you Fadil. Jadi atas pujiannya. Jadi eh, pada kelas minat saya kali ini tuh saya lebih tekankan kepada tahapan recordingnya. Jadi pada sebelum-sebelumnya saya tuh emang lebih banyak ke eh, musiknya tradisional, secara tradisional bikinnya. Eh, Pakai gitar gitu langsung di record pakai apa segala. Tapi dari sini saya juga mengembangkan skill saya dalam penggunaan software recording gitu, penggunaan musik digital seperti apa. Mungkin di bagian situnya sih, bagian recording. Thank you Fadil. Kalau boleh tahu, Ya, kalau boleh tahu, silakan Hanif. kalau boleh tahu, eh lagu kamu ini maknanya tentang apa? Terus inspirasi membuat lagunya tuh apa gitu? Ya, jujur. Eh, jadi eh, lagu ini tuh eh, mungkin ke judulnya dulu deh. Judulnya itu saya belum ada. Saya jujur saya belum ada. Karena saya bingung nih judul yang paling cocok tuh apa. Kalau dulu kan eh, judulnya I Will Fight gitu. Cuman kayaknya kurang cocok gitu. Jadi inspirasi saya buat membuat lagu ini sebenarnya eh, ada dari seseorang emang. Jadi eh, yang saya ceritakan di lagu ini tuh bagaimana aku tahu aku mau kamu, aku tahu aku butuh kamu. Biarin aku let me fight for you. Biarin aku apa ngusahain kamu gitu. Seperti itu sebenarnya. Makanya tadi kan I know for sure you're the one that I need. Terus aku jelasin apa sih yang spesial dari kamu. Terus eh for you and I will fight. Untuk hubungan kita aku mau usahain. Seperti itu sih. Makasih Rasya. Thank you juga. Lanjut juga ke Bu Tari gitu ya. Pak Satrio dulu. Ya, dari Pak Satrio silakan ada pertanyaan, saran untuk kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Betari, Pak Risman. Rasya itu datang ke saya emang udah ini ya, udah siap dengan ide-idenya, terus liriknya juga udah siap, jadi tinggal recording walaupun belum ada judulnya lagunya. Iya, tapi ya itu eh, ya paling nanti karena kemarin juga kondisinya biasanya dapat waktunya itu malam-malam, rasanya udah capek terus apa. Jadi apa ya gitulah apa kurang fresh gitu recordingnya. Nanti kita cari waktu lagi yang lebih fresh kali ya sambil aransemen yang baru. Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua sih Bu. Kami berdua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, Bu Tari. sama-sama. Baik, alhamdulillah selamat ya. Yeay. Lagu pertama yang berhasil direcord ya sampai tuntas.
Buat ibu sih yang penting adalah Rasya pernah punya pengalaman melakukan making proses yang sepanjang itu ya. Dan apa itu sebuah apa rasa puas nggak rasanya 1 sampai 5 berapa tingkat kepuasannya? 4 deh. 4 ya, karena tadi memang udah ada banyak revision yang Ya. sudah Rasa definisikan. Jadi memang agak in ya lagunya ya. Jadi mungkin bagaimana harus dengar lagu-lagunya apa? Ed Sheeran misalnya ya, yang lagunya bertutur, piano, tapi apa strong banget gitu ya. Yang ibu rasa memang dinamikanya yang masih agak kurang, Iya. dinamika lagunya yang kurang. Kalau I Will Fight For You-nya itu, wah bikin meleleh banget tuh kalau yang tahu ya, itu siapa inspirasi lagu itu. Liriknya udah bagus, itu aja dinamika yang kurang menurut ibu ya. Jadi terasa agak terlalu datar. Tapi overall ke ketuntasan ini menurut ibu ini poin penting sekali. Ibu juga melihat semua kelas 9 ya, I'm so proud ya, bangga banget ibu karena semua karya selesai nih. 3 lagi nanti ya, 4 lagi kita lihat. Dan mudah-mudahan karya Rasya terus berkarya ya. Bisa kolaborasi sama Adam misalnya. Adam main pianonya jago banget kan, cepet dia mengenali note kan. Tio jago bikin lirik. Tio, Tio, Yuk. Tio kata kata Adam gak bisa bikin lirik. Kata ibu, Tio jago bikin lirik tuh, bisa kolaps ya. Jadi anak-anak harus melihat apa yang dimudahkan dan yang dilebihkan pada dirinya. Lalu buat karya. Gitu aja. Sederhana itu mencari keutamaan diri itu. Tio suka bikin pisang goreng coklat kan hebat itu. Tio suka nyanyi bikin lagu misalnya ya. Ada bisa main piano bantu Tio. Ya kan? Jadi semua anak begitu kayak Rasya ya sampai tuntas bikin sesuatu buat tahu apakah ini keutamaan saya atau tidak, kemudahan saya atau tidak. Definitely, I think this is one of the easiest thing for you to do ya. Enjoy kayaknya ya, terus berkarya ya. Terima kasih Pak Ya. Ridwan. Terima kasih banyak Ibu Tati. Mungkin dari Bapak ya. Ya, alhamdulillah Rasya Bapak lihat sangat bagus karyanya gitu. Bapak teringat waktu kelas 7 Rasya menyanyikan lagu ini di aula gitu. Itu waktu saat kelas pertama ya. Dan Bapak waktu itu kelas 8 pernah komen juga. Bapak harus bisa rekaman gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa direkam. Tapi ada beberapa saran ya, itu Bapak suka lagunya sampai waktu bilang kelas 8 rekaman aja. Terus paling ada kekurangannya ya yang saran dari Ibu tadi saya setuju dinamikanya mungkin ibaratnya ngepet nggak ada kayak kalau nyanyi kan ada yang tinggi terus rendah terus naik lagi biar motivasi gitu gitu. Ya itu mudah-mudahan step selanjutnya apa ya bisa go lah go ke publik gitu. Kamu bisa punya akun Spotify, akun YouTube dan sebagainya. Terus perbaikan lagi, Bapak setuju sama Rasya perlu beberapa karakter yang ditambahin alat musiknya, piano. Kan sekarang baru bass, gitar, jazz, dua itu ya. Iya. Ditambahin yang lain, itu makin mantap lagi. Jadi stepnya mudah-mudahan nanti kamu bisa go publik, ya mudah-mudahan dengan Kasmiat ini menemukan jati diri kamu. Semangat terus buat Rasya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Boleh ditutup. Oh, refleksi. Oh ya, refleksi. Oke, sekarang saya masuk ke refleksi saya. Jadi kesimpulannya, melalui proses ini, saya menyadari bahwa pembuatan musik bukan hanya tentang kreativitas, tapi juga ketekunan, konsistensi, dan kemampuan bekerja secara terencana. Lalu kekuatan saya selama kelas minat ini adalah alhamdulillah saya memiliki imajinasi yang cukup kuat dan mampu menyesuaikan nuansa musik dengan emosi yang ingin disampaikan. Itu juga masih perlu dikembangkan sih sebenarnya. Lalu kelemahan saya adalah saya masih perlu melatih konsistensi dan ketelitian dalam tahap teknis, terutama dalam proses mixing dan penyusunan ritme. Tindak lanjutnya kedepannya saya ingin terus mengembangkan kemampuan produksi musik
belajar menggunakan perangkat recording yang lebih profesional, serta memperdalam pemahaman tentang teori musik dan sound design. Dari perjalanan ini saya belajar untuk lebih sabar, lebih peka, dan lebih berani dalam menyampaikan sesuatu melalui karya saya. Dan seperti yang pernah diungkapkan oleh Elton John, without music, life would be a blank to me. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga izin pamit semuanya. Tunggu Pak Patri. Sama-sama. Selanjutnya siapa? Selanjutnya. Eka.